Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dina Damai Asih NPM 24030022 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, saya di sini akan memaparkan kembali materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 tentang hakikat ibadah dengan dosen pengampu Bapak Heri Cahyono. Oke, kita masuk materi konsep ibadah. Sebetulnya apa sih ibadah itu? Secara bahasa, ibadah berasal dari kata kerja fi'il masdar abada ya'budu yang artinya taat ataupun tunduk. Lalu secara istilah, ibadah bisa diartikan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah itu dapat dilakukan melalui 3 cara, teman-teman. Yang pertama ada ibadah dengan lisan, yang kedua ada ibadah dengan hati, dan yang ketiga ada ibadah dengan badan. Semua itu dilaksanakan atas berlandaskan 3 pokok pilar kehidupan. Yang pertama ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbah, yang kedua ada rasa takut ataupun khauf, dan yang ketiga ada rasa penuh harapan ataupun raja. Jadi seseorang itu belum bisa dikatakan beribadah kecuali ia mencintai Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada apapun dan siapapun juga di dunia ini. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama itu ada ibadah mahdah dan yang kedua ada ibadah ghairul mahdah. Ibadah mahdah sendiri adalah ibadah yang sifatnya itu adalah murni, yang ketentuannya telah ditetapkan dan memiliki aturan yang jelas serta terukur, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah mahdah itu berhubungan erat kepada manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu ada sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada ibadah ghairul mahdah. Ibadah ghairul mahdah itu adalah ibadah yang sifatnya tidak murni, yang mencakup semua perbuatan baik yang niatnya itu karena semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairul mahdah ini mengajarkan kita kepada manusia untuk selalu memiliki sifat keterikatan batin yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Contohnya itu seperti bekerja, kita ke kampus menuntut ilmu itu juga dinamakan ibadah. Lalu menebarkan kebaikan kepada orang-orang seperti kultum, dakwah itu juga dinamakan sebagai ibadah. Nah, oleh karena itu, ibadah dapat menjadi sarana untuk kita meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala guna untuk menggapai keberkahan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dalam beribadah, yang pertama itu dapat mewujudkan hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Orang yang beribadah akan selalu mengupayakan dirinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan selalu merasa takut ketika hendak melakukan perbuatan yang tidak baik dan juga tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fungsi ibadah dalam kehidupan manusia juga dapat membentengi manusia dari perbuatan keji dan munkar. Semakin berkualitas ibadah manusia, maka ia akan semakin cenderung menghindarkan diri untuk perbuatan dosa dan maksiat lainnya. Lalu yang ketiga, dapat mendidik solidaritas dengan sesama manusia. Dengan beribadah, maka akan merubah pola pikir manusia sehingga akan selalu merasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang telah diberikan. Selanjutnya itu dapat melatih sikap kedisiplinan. Seperti halnya di dalam sholat, kita dianjurkan untuk selalu fokus dan juga tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Hal tersebut juga dapat membantu menumbuhkan rasa kedisiplinan setiap individu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjalankan sholat 5 waktunya. Oke, hikmah yang terakhir yaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, ibadah adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya yaitu dengan ibadah salat. Ibadah salat bukan hanya rutinitas fisik biasa, melainkan perjalanan yang membawa kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dikatakan oleh firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon padaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, di dalam surat itu Allah mengatakan bahwa ia akan mengabulkan segala permohonan orang yang berdoa kepada ia dan yang dekat dengan ia. Baik, saya rasa cukup. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.